surga Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, untuk setiap masing-masing dari kami Tuhan yang telah Kau sertai Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Bapak. Hari ini Tuhan kami mau fokus untuk Engkau. Kami mau berikan Tuhan hati ini hanya untuk Engkau. Kau yang kembali mengingatkan kepada kami Tuhan betapa besar kasih-Mu dan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau yang juga sertai Tuhan masing-masing dari kami Tuhan, supaya kami Tuhan pulang tidak sia-sia Tuhan. Kami pulang membawa sesuatu dari Engkau. Kami kembali diucap sekali lagi Tuhan, dan semuanya itu hanya untuk Engkau saja. Terima kasih atas perintahmu Bapak, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita siap memuji Tuhan. Kita nyanyikan Allah yang kami katakan, Yesus, Kau telah memulai segala
Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau yang ubah hati kami Tuhan. Apabila Tuhan kami sampai hari ini Tuhan, kami masih mendukakan Engkau Tuhan. Engkau masih tetap setia Tuhan. Anugerah-Mu dan penyertaan tetap setia Tuhan. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Hari ini Tuhan Kau memberikan hati kami Tuhan. Ubah hati kami Tuhan. Ubah perilaku kami Bapa, dan semakin serupa seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa. Mari kita siapkan hati kita, just worship God. Terima kasih Bapa.
kali kami memakainya. Dan Engkau sungguh baik. Terima kasih yang telah membuka tempat ini buat kami. Berkati mereka ya Tuhan. Dan setiap kami yang sudah hadir menempuh perjalanan, biarlah kedatangan kami Tuhan Kau berkati. Dan setiap kami pulang ya Tuhan, kami membawa berkat dari Engkau. Tuhan, kami juga belajar untuk saling memberkati satu dengan yang lain. Ketika kami menyapa, ketika kami bertanya, kami ingin menjadi berkat buat orang lain. Demikian juga ya Tuhan, ketika kami berbagi cerita, nanti kami mungkin ngobrol, Tuhan biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu. Dan kami yakin ya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami siang hari ini. Demi nama Yesus Kristus, berkati firman-Mu yang akan menjadi makanan rohani kami siang hari ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Ya, sebelumnya saya menyambut setiap saudara. Siapa yang baru tempat ini? Oh, baru tempat ini. Oh, boleh duduk ya? Oh, terima kasih. Ini jemaat yang baik sekali. Tahu pendetanya udah tua. Wah, ini enak ini. Ya, thank you. Terima kasih. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Nancy dan keluarga yang sudah menyediakan tempat ini. Ini kita pakai kali keberapa ya Hendri ya, kalau dengan KTB ketiga ya? Ya, KTB Bersatu sudah 2 kali memakai tempat ini. Ini kali yang ketiga untuk kita semuanya. Terima kasih tadi sudah menyediakan, ada sop di bawah, ada kolak ya. Karena saya sudah kenyang, saya nggak makan kolaknya nanti. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat saudara-saudara yang sudah hadir sampai ke tempat ini selamat, tidak tersesat di Taman Safari atau Mangengging ya nanti ya. Kalau Tochimori ya saudara menyesatkan diri, setelah ini bolehlah tersesat kemana-mana, bolehlah nanti ya. Tetapi saudara sampai kepada tujuan, kita boleh bersama-sama ibadah. Untuk kali pertama ini saya mengadakan ibadah outing ya, karena kita cari waktu hari libur. Kayaknya selalu kalau libur tengah minggu itu ya selalu saja ada acara, sehingga kami memakai hari Minggu untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Dan saya senang sekali. Dan saudara-saudara, siang hari ini saya akan sampaikan renungan saja yang saya beri judul Recharge. Dalam bulan Juni ini ada satu tema besar, Road to Destiny, begitu ya. Dan minggu pertama saya sampaikan tentang recharge. Apa itu recharge? Ya tentu mudah dimengerti. Kita tahu recharge baterai handphone kita. Handphone kita kalau sudah baterainya bocor, nggak bisa menyimpan daya lama. Biasanya kita kalau yang punya iPhone tuh bawaannya ingin ganti aja. Oh, terima kasih ada iklan. Ini kayak YouTube gitu loh. Ini kayak kontennya dimonetize gitu ya. Iya kan? SAF itu ya. Kalian semua sudah subscribe belum ke YouTube-nya SAF? Kalau nggak subscribe, makanya nggak bisa dimonetize ini. hanya tampilan yang Sunday School itu, yang viewernya itu bisa sekian K begitu ya saudara. Kalau khotbah itu kalau 100 jadi amik banget. Ya, saya merasa sedih juga ya. Tapi kayaknya seluruh jemaat juga belum subscribe, jadi kita nggak sampai 1000 ya. Ya coba cek ya. Oke. Dan ya, berbicara tentang recharge, karena semua kita ini bergerak oleh karena kita ada energi. Kita ada energi, maka recharge itu sesuatu yang wajar, yang
alami, bagian dari hidup kita. Semua yang bergerak, semua yang bisa menghasilkan atau ya itu perlu energi, maka pasti satu kali akan habis energinya dan perlu recharge. Demikian juga kadang-kadang kita lupa bahwa perkara-perkara rohani itu juga perlu recharge, sebab tidak bisa dipisahkan dari kekuatan, energi yang kita punya. Kalau saudara membangun hubungan, itu juga perlu di-recharge ya. Karena kadang-kadang energi untuk saling mencintai, saling mengasihi itu juga bisa menjadi dingin ya, menjadi dingin. Macam-macam penyebabnya. Nah, siang hari ini, saudara-saudara, coba saya ingin ini yang sudah menikah, pernahkah pasangan saudara atau saudara yang sudah menikah dulu nih bertanya kepada pasangannya, "Do you love me?" gitu? Yeah. Pernah nggak? Pernah nih? Pernah tanya, apakah kamu sayang aku yang gitu ya? Atau nunggu aja diomongin gitu ya? Pernah nggak? Pernah nggak? Sering ya? Wih, sering. Siapa yang sering ngomong sering? Coba pasangan siapa yang sering? Saya jangan cowoknya yang angkat tangan. Saya tanya yang perempuannya aja. Iya. Nggak tanya Pak. Apa? Tapi ngeklaim. Oh, ngeklaim. Oh. Kamu pasti cinta aku. Oh, iya. Itu ya. Ngeklaim. Jadi nggak tanya ya. Iya. Lalu jawabannya apa? Jawabannya apa, Andri? Ayo. Kalau dia ada ngeklaim sama kamu pasti cinta aku. Jawabanmu apa? Iya. Ada yang bertanya begini pasangannya, kok dulu waktu pacaran tuh kamu sering ngomong gitu ya, I love you gitu ya, aku sayang kamu ya gitu ya. Wah, baik tulisan, kadang-kadang lewat bunga atau apa. Tapi sesudah menikah, nanti pasangan, kok kamu nggak pernah ngomong begitu lagi sih gitu. Iya, males. Kamu kok nggak pernah ngomong begitu lagi? Lalu jawaban si suaminya mengatakan begini, "Loh, saya kan sudah pernah mengatakannya pada waktu di dalam pemberkatan nikah. Kalau saya berubah pikiran, nanti saya baru ngomong." Artinya selama nggak berubah pikiran, artinya apa yang dikatakan di pernikahan itulah yang kemudian dikatakan gitu ya. Tetapi faktanya bahwa kita itu juga perlu mendengar, bukan hanya sekedar mendengar, tetapi menerima ekspresi dari orang yang kemudian mengasihi kita, mencintai kita ya. Nah, saudara-saudara, siang hari ini karena kita mungkin bukan budaya Indonesia, tetapi kalau di keluarga kami, saya sama istri ngomong I love you. Oh, ini bapaknya turun tangan. Kadang sama anak-anak begitu ya, I love you. Tetapi tidak sering-sering amat, karena kalau sering-sering rasanya kehilangan arti biasanya begitu ya. Coba sekarang ngomong kepada sebelahnya, bisakah ngomong I love you gitu? Aku mengasihimu, bahasa Indonesia lah. Kayaknya kata love sama mengasihi itu kayaknya kalau mengasihi lebih rohani gitu kayaknya ya. Aku mengasihimu gitu ya. Ini ya. Ya. Nah, kalau di barat itu kata love itu begitu apa ya? Begitu dipakai macam-macam gitu. I love you itu kepada seseorang, tetapi love itu juga bisa dipakai I love chicken gitu. Maksudnya chicken fried gitu, atau saya suka ayam goreng gitu, ngomongnya I love gitu ya.
Sehingga love itu tergantung konteksnya gitu, tergantung konteks. Kalau Indonesia, bahasa Indonesia ini ada beberapa kata ya, ada beberapa kata. Ada kata sayang gitu ya, aku sayang kamu gitu, aku sayang kamu. Ada kata cinta, aku mencintai kamu. Ada kata kasih, aku mengasihi kamu. Apa bedanya tiga hal ini? Apa bedanya? Menurut saudara-saudara, apa bedanya? Kalau aku mencintai kamu gitu, aku cinta kamu, itu apa? Aku suka sama kamu, Pak. Oh iya, ya. Yang keempat itu, aku suka kamu. Nah itu biasanya kalau yang nembak-nembak awal tuh ngomongnya aku suka kamu, gitu. Ya itu SMP ngomongnya gitu. SMP, aku suka kamu, gitu. Suka SD, sayang SMP. Iya. Cinta SMA. Iya. Umur 50 tahun ke atas mengasihi ya. Iya, kayaknya kita punya pembedaan gitu ya. Kalau cinta itu seperti ada unsur-unsur erosnya, mungkin begitu ya. Tapi kalau mengasihi itu kayaknya ada unsur-unsur rohaninya, begitu ya. Aku mengasihi Tuhan, gitu. Aku mencintai Tuhan, tapi aku sayang Tuhan. Itu kayaknya aku suka Tuhan. Kayaknya awkward ya. Jadi nggak bisa kan, gitu ya. Aku suka bubur ayam, nah masih bisa gitu. Tapi aku sayang bubur ayam, nah itu lain lagi ya. Ya kan? Aku mengasihi bubur ayam, waduh, nggak dimakan-makan gitu ya. Aku mencintai bubur ayam. Tapi saudara, orang yang bahasa Inggris bisa ngomong I love fried chicken, bisa begitu ya. I love you juga. Jadi menjadi membingungkan kata love itu. Tetapi di bahasa Indonesia kita syukur ada kata-kata seperti itu. Nah, saya mengajak kita berbicara tentang recharge. Menurut saya, apa sih yang benar-benar merecharge kita? Kita baca di dalam Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21 baca di dalam terjemahan baru ya. Kita baca bersama-sama. Tolong yang wanita membaca ayat yang ganjil. Yang pria baca ayat yang genap. Ya. Roma pasal 12 ayat 9. Roma pasal 12 ayat 9. Cewek dulu ini ya. Oke. Sudah semuanya? Sudah ketemu? Iya. Baca 2, 3 silakan. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Berdoalah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan upah. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi
kamu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Oke, ayat-ayat ini berbicara tentang kasih. Dan sebenarnya energi, charge yang paling powerful itu adalah kasih. Kalau saudara-saudara merasa dikasihi, saudara kasih orang yang mengasihi saudara, dan saudara merasa, orang itu mengasihi saya, saudara melakukan apa-apa untuk orang itu, saudara nggak keberatan. Karena saudara menerima kasih itu. Dan seringkali kekristenan itu dikatakan sebagai orang-orang yang saling mengasihi. Orang-orang yang saling mengasihi. Tetapi kadang-kadang, kenapa? Kadang-kadang tidak terjadi seperti apa ya? Orang tidak benar-benar merasa ada energi untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan di dalam gereja, karena kemungkinan tidak ada suplai kasih yang cukup. Tidak ada suplai kasih yang cukup. Dan sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan bahwa pada akhir zaman orang akan saling mementingkan diri sendiri. Dan kasih kebanyakan orang menjadi tawar. Kenapa? Karena orang-orang kadang-kadang menolong orang lain, dimanfaatkan. Ada orang-orang yang baik, yang melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi justru kemudian dimanfaatkan. Dan oleh karena itu kemudian orang itu menjadi trauma berbuat baik. Dan akibatnya orang kemudian menjadi sangat hati-hati, sangat mikir gitu kalau mau berbuat baik. Benar-benar harus tidak mau dimanfaatkan, karena dimanfaatkan itu tidak enak. Makanya saudara-saudara, kalau bagi kita yang hidup di kota, kita kemudian saya temukan kenapa orang-orang yang kemudian mau berbuat baik akhirnya kemudian memilih kitabisa.com. Mengapa? Karena mereka tidak mau ambil resiko, tahu mungkin dimanfaatkan. Padahal saudara nggak tahu bahwa saudara kalau menyumbang kita.com ada sekian persen itu dipotong, saudara, sekian persen, tergantung dari orang yang nanti kemudian mengiklankan itu. Karena saya pernah ngobrol dengan seseorang yang kemudian dia tunjukkan, Pak, ini loh Pak, ini banyak yang nyumbang nih Pak, dari kita bisa gitu, kita dapat sekian persen. Oh, kenapa orang tidak mau mengambil resiko, tidak mau tahu siapa yang dia bantu? Karena persoalan ini, hati menjadi tawar kalau tahu kemudian dimanfaatkan. Jadi saudara-saudara, kasih itu adalah satu energi yang akan terus-menerus orang kemudian di-recharge. Kalau saudara di rumah kita, di situ ada kasih, maka kita akan betah. Tapi kalau di rumah nggak ada kasih, kita akan rasanya itu energi kita habis terus kalau kita ada di rumah. Itu sebabnya kita lebih suka kepada teman-teman yang kita rasa menerima kita, karena di situ energi kita terus diperbarui. Dan firman Tuhan mengatakan begini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Dalam bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, hendaklah kasih itu ikhlas. Kata pura-pura di sini adalah kata yang dipakai untuk para pemain drama pada waktu itu, yaitu Hippokrates begitu, yang kemudian dalam bahasa Inggris menjadi hipokrit. Orang pada waktu itu kalau main drama itu karena mereka nggak ada stage untuk mereka berganti baju ketika berganti peran, mereka setiap orang tuh bawa beberapa topeng. Jadi kalau pas main si A begitu ya, dewa A gitu, dewa Zeus, ya dia pakai topeng dewa Zeus. Tapi kemudian ketika dia main lagi dewa Apollo misalnya, dia ganti topeng. Itulah para pemain drama. Jadi janganlah
hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jangan bertopeng. Saya mau tanya, siapa di antara kita yang tidak pernah mengasihi secara pura-pura? Atau ya, yang tidak pernah mengasihi secara pura-pura? Siapa di antara kita? Ada yang selalu pura-pura. Banyak yang pura-pura sampai lupa ya. Antara asli yang asli ya, udah terbiasa pura-pura gitu. Saya harus jujur. Saya juga bisa berpura-pura dan saya mengasihi berpura-pura juga. Sudah berpura-pura. Dan kita tahu bahwa mengasihi berpura-pura itu tidak menyenangkan. Saudara tidak bisa mengasihi seseorang, orang yang sama, berpura-pura terus-menerus karena kita lelah. Lama-lama capek. Hebat ya orang dulu itu ya, yang pernikahan oleh karena dijodohkan itu ya, luar biasa ya saudara-saudara. Sampai ada istilah orang dulu itu, kalau orang-orang di Jawa ini kan biasanya hanya rundingan sama orang tua. Lalu anakmu ya, anak perempuanmu bagus ya ini ya, kita supaya menambah persaudaraan, ayo kita nikahkan anak kita. Dan kemudian udah dinikahkan, mereka satu rumah, lama-lama katanya akan tumbuh cinta. Makanya ada istilah tresno jalaran soko kulino, cinta karena terbiasa. Menurut saudara, kebiasaan apa yang bisa menghasilkan cinta? Pura-pura. Karena budaya pada waktu itu menunjang. Budaya pada waktu itu wanita, ya pada waktu itu wanita relatif pada waktu itu yang berpendidikan yang pria, sehingga wanita menunggu di rumah mempersiapkan makanan, sehingga itu bisa memang mendatangkan cinta karena posisinya adalah menunggu orang yang diharapkan. Saudara akan mencintai seseorang yang Anda harapkan. Tapi kalau sekarang wanitanya juga berkarir, siapa nunggu siapa? Gak ada, saudara. Sehingga sulit itu diterapkan hari ini. Tetapi kepura-puraan itu sesuatu yang biasa, yang lazim. Dan firman Tuhan mengatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhlah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Betapa sekarang ini kepura-puraan itu ada di mana-mana, dan bahkan kemudian seolah-olah cinta atau kasih itu harus diajarkan karena itu marketing. Karena itu marketing. Dan kita mau, saudara-saudaraku, gereja SI ini kita belajar untuk saling mencintai, saling mengasihi, bukan oleh karena pura-pura. Tetapi pertanyaan saya, apakah bisa? Apakah bisa? Kalau ketemu seminggu sekali aja mungkin bisa kayaknya ya, pura-pura gitu kan ya. Saudara-saudara, sepanjang ada kepentingan kayaknya bisa. Tapi kalau tidak ada kepentingan, sulit. Kita bisa mengasihi tanpa kepura-puraan kalau kita telah mengalami kasih yang tidak pura-pura juga. Kalau kita tahu kebobrokan kita, tahu kehancuran kita, lalu ada orang yang mengasihi kita apa adanya, disitulah biasanya kita baru bisa merasakan kemampuan untuk mengasihi orang lain dengan tidak pura-pura.
Berarti bagaimana kita bisa mengasihi orang lain tanpa pura-pura? Saudara dan saya harus mengalami kasih dari Tuhan Yesus. Sepanjang kekristenan kita itu karena keturunan dan tidak ada pengalaman rohani mengalami kasih Tuhan, maka kita akan jatuh kepada kekristenan yang agama saja, bukan love in action. Karena saudara perhatikan di sini, yang berikutnya, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mendahului memberi hormat. Kasih itu mengasihi sebagai saudara. Kalau kita mungkin dulu sekolah sama-sama, tinggal satu kamar, kita lama-lama bisa rasa saudara, teman rasa saudara. Tapi ayat ini mengatakan hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Itu tidak terbatas. Apakah mungkin kita bisa saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara perhatikan ini. Ini seperti sebenarnya kayak membangun anak tangga ini. Kalau kita mengasihi tidak pura-pura dan kemudian menjauhi yang jahat dan lakukan yang baik, artinya itu justru yang jahat itu yang ada di dalam diri kita. Menjauhi keinginan-keinginan, menjauhi pamrih-pamrih yang tidak benar, kasihi, dan kita tidak berpikir akan dapat balasan. Itu rasanya nggak mungkin kita ini, nggak mungkin kita. Hanya kalau kita mengalami kasih dari Tuhan, kita itu akan bisa merasa nothing tulus untuk mengasihi orang lain. Kita nggak rasa pingin, kita nggak rugi, saudara. Dan kemudian hendaklah kamu saling mengasihi. Kalau kita saling mengasihi satu dan lain sebagai saudara dan mendahului dalam memberi hormat. Mendahului dalam memberi hormat ini, saudara, begini ya, saudara. Misalnya nih, kalau kita seperti sekarang nih, komitmen, ayo kita komitmen gitu. Datang jam sekian, saudara, respon hati kita itu saling mendahului memberi hormat. Saudara menghormati temanmu yang berkomitmen dengan saudara-saudara juga datang sesuai waktunya, karena saudara menghormati saudara. Seperti kalau saudara di dalam dunia kerja, ya, dunia kerja. Kan kita menghormati orang yang kemudian kita janjian sama dia, karena mungkin kita berpikir di balik itu orang itu mungkin membawa keuntungan besar gitu ya, keuntungan besar. Maka kita datang sungguh-sungguh, kita komitmen. Nah, tetapi saling memberi hormat, mendahului dalam memberi hormat di sini adalah karena kita mengasihi, Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kalau ini terjadi, kita saling rasa mendahului memberi hormat. Kita, apa yang dilakukan oleh orang lain itu kita hormati, kita hargai. Apa yang saudara ini, teman-teman ini mempersiapkan ini, kita hormati ya, kita hormati, mempersiapkan musik dan orang-orang yang setia ya di SAF ini, puji Tuhan ya, orang yang pikul-pikul ini ya, saudara-saudara, angkat-angkat, kita berikan aplaus dulu ya. Siapa itu mereka itu? David, M. Tan, biasanya kalau ada siapa lagi ya? Terry ya, Terry ya. Biasa ada Henry udah mulai pensiun? Saya imam kedua. Oh, agak alasan ini. Iya, saudara, dan seperti ya, ada orang-orang yang kita perlu memberikan hormat gitu, memberikan supaya apa? Pada akhirnya kemudian orang itu kalau rajin, orang itu kalau saling seperti apa yang dilakukan itu dapat penghormatan, apresiasi, maka kerajinan itu sesuatu yang muncul begitu ya. Kecuali orang itu memang ya susah memang ya. Saudara-saudara, ada pegawai, kalau saudara-saudara yang punya pegawai, ada pegawai-pegawai yang memang dari hatinya itu baik, maka ketika saudara mengapresiasi, dia makin rajin. Tapi memang kalau yang belum bertobat ya susah. Lalu kemudian
Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Karena kasih ini kita bisa bersukacita di dalam pengharapan. Kita sabar dalam kesesakan dan bertekun dalam doa karena saling mengasihi. Kalau kita ini rasa jalan sendiri-sendiri, bagianmu ya bagianmu, bagianku ya bagianku, udah. Saudara, kalau saudara-saudara ini bagi yang menikah atau yang sedang pacaran, saudara belajar untuk bekerja sama sebagai tim ya saudara. Kadang-kadang saudara seperti tim sepak bola itu ya, kan memang sudah ada bagian-bagiannya. Kiper, penjaga gawang, back, striker, lalu yang kemudian penyerang samping dan sebagainya, ada bagian. Tapi kalau misalnya tiba-tiba yang bagian samping itu jatuh gitu, maka yang back atau yang depan nggak ngomong gini, ini kan bukan bagianku ini. Ini kan saudara semua berusaha mempertahankan supaya tidak kebobolan, dan sebaliknya semua berusaha supaya mencetak gol. Demikian juga gereja. Kalau gereja kita itu sendiri-sendiri, ya, itu dia udah. Maka saudara, kalau kita tidak mengembangkan kerjasama teamwork spirit, bekerja sama sebagai tim, maka yang terjadi akan satu orang merasa ya hanya menumpuk di dia saja. Dan maka kehilangan kasih. Kita bisa merasa kehilangan kasih. Kemudian saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ini sulit. Bagaimana kita bisa tidak membalas? Karena membalas itu refleks. Itu ayat 19 dan ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara percaya ini semua adalah firman Tuhan? Saudara percaya ini firman Tuhan? Amin. Saudara ini percaya, saudara itu perkataan Tuhan, itu perkataan firman Tuhan. Saudara, mengapa jemaat mula-mula bisa bertahan? Karena mereka saling mengasihi. Saudara, kalau saudara bekerja di sebuah kantor yang orangnya cuek, orangnya lulu gua-gua begitu ya saudara, environmentnya, atmosfernya nggak terasa saling mengasihi begitu, saudara. Lama-lama kita menjalankannya ya karena kita perlu uang aja gitu. Saudara, tetapi sebaliknya kalau kita bekerja di dalam lingkungan yang kemudian saling mengasihi, ya, kamu ya sudah lama gitu ya, kita nggak makan siang bersama gitu, saudara. Maka kita ini rasa ingin datang, ingin bekerja, karena sekalipun kita capek, kita di recharge karena ada orang-orang yang mengasihi kita. Dan saudara, recharge itu terjadi kalau kita yang pertama mengalami kasih dari Tuhan terlebih dahulu, dan sesudah itu kita mengasihi orang lain karena kita mengasihi atau kita mengalami kasih yang dari Tuhan. Saudara, saya punya teman-teman yang mungkin juga saudara-saudara punya teman juga yang kalau saya telepon dia selalu memberikan respon ya. Ada yang sorry Gus, masih nyetir mobil nih, dia
sesibuk-sibuknya dia gitu. Dia memberi respon, entah ngomong nanti ya, telepon nanti jam sekian gitu kan. Maka kemudian saudara-saudara, saya merasa sekalipun kita mungkin nggak terlalu sering ketemu, tapi saya merasa dia adalah teman yang bisa saya andalkan gitu. Kadang-kadang saya ngomong, saya mau ngobrol nih, saya minta waktu, kapan dong gitu. Oke, tunggu ya Gus gitu. Terus sebaliknya dia telepon saya. Dan saudara, saya merasa bahwa saya bisa mengandalkan dia, dan sebaliknya saya bisa diandalkan oleh karena kami saling mengasihi. Saling mengasihi. Tetapi lebih daripada itu, karena saya tahu bahwa sekalipun dia capek, sekalipun dia sibuk, bahwa dia ada kasih Tuhan di dalam dirinya. Ya, ada kasih Tuhan di dalam dirinya. Demikian juga saudara-saudara, kalau kita mengalami kasih Tuhan, maka kita akan di-charge. Kita akan di-charge. Kadang-kadang kita capek, kadang-kadang kita rasa nggak mau. Tapi kalau saudara-saudara mengalami kasih Tuhan, saudara akan kemudian di-charge lagi, di-charge lagi. Saudara-saudara, siapa yang di sini lahir tahun 1997, antara 1997 sampai tahun 2012? Angkat tangan. Oke. Yang tidak angkat tangan lahir kapan ya? Sebelumnya. Oke. Nah, yang sebelumnya ini namanya generasi milenial kalian ini ya. Kalian generasi milenial. Yang tadi tolong yang 97 sampai 2012 angkat tangan. Henry nggak perlu angkat tangan kamu. Oke. Iya. Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke. Ini Nancy? Rahel. Ini generasi Gen Z atau Gen Z yang tahun 97 sampai tahun 2012. Ada yang mengatakan 2014. Ini Gen Z. Nah, saudara-saudara, sisanya nih milenial. Saya bukan milenial, saya termasuk apa? Baby boomer kayaknya. Milenial, saudara-saudara, milenial. Gen Z ini, kalau saudara-saudara yang milenial ini, mungkin kita masih mengalami handphone yang belum internet itu, ya, handphone yang masih SMS-an, ya, Nokia masih ya. Ini generasi Z ini kayaknya kalian ya terlalu kecil untuk mengalami itu. Mungkin ada tapi masih kecil, belum pakai ya. Jadi mereka sudah internet, handphone tuh udah ada internet. Kalau saya masih mengalami mesin ketik juga ya. Singgi mengalami? Mengalami ya mesin ketik ya. Oke. Puji Tuhan, saya ada temannya. Nah, saudara, selain di Surabaya, saya juga ngajar di Malang. Yang saya ajar itu semua generasi Z, Gen Z semua. Dan saya menemukan perbedaan. Di Amerika dilakukan survei tentang Gen Z ini, saudara, generasi Z. Dan generasi Z ini, salah satu yang menyebabkan Trump kalah ini adalah generasi Z, saudara. Karena Trump itu orangnya seperti otoritatif gitu ya, sangat berotoritas. Nah, ini generasi Z gak suka sama dia, sehingga milihlah yang ternyata lebih tua, yang kelihatannya kebapaan, kasihan dia sering jatuh. Dan saudara, generasi Z ini adalah generasi yang luar biasa, karena kemudian ditemukan generasi Z ini karena besar dengan digital, besar segala sesuatu, informasi banyak. Ini saya tidak sedang mengatakan apa-apa tentang generasi ini, menurut survei ya. Mereka itu adalah native digital, katanya begitu. Native digital. Jadi udah, sehingga kemudian mereka kalau
dalam sebuah proses lama, gak berubah-berubah, itu mereka mengalami kesulitan untuk bisa bertahan di dalam dunia kerja. Kalau di Amerika, itu menurut survei, Gen Z ini adalah generasi yang kalau dia mau keluar kerja, tiba-tiba aja besok 2 minggu lagi atau 2 hari lagi mereka keluar kerja. Sehingga kemudian menurut survei, Gen Z ini adalah salah satu generasi yang ada satu artikel, Gen Z is killing religion. Generasi Z membunuh religion. Kenapa? Karena kalau di dalam survei itu, Gen Z itu yang berubah menjadi ateis di Amerika itu 35%. Dan itu sesuatu yang luar biasa menakutkan. Tetapi luar biasa, saudara. Pada bulan Februari yang lalu, satu kali di sebuah sekolah, di seminari, di sekolah Alkitab, di sebuah tempat namanya Kentucky, SBU Theological Seminary, itu ada ibadah di dalam kapel sekolah Alkitab itu, yang sesudah khotbah, kemudian pengkhotbah kemudian mengatakan, jangan tinggalkan ruangan ini sebelum kalian, don't leave this room before you experience love of God. Jangan tinggalkan ruangan ini sebelum kamu mengalami kasih dari Tuhan. Dan kemudian mereka menyanyi lagu yang dinyanyikan itu Goodness of God, kalau saya tidak salah. All my life you have been faithful, gitu ya. All my life you have been so good, gitu ya. Dan saudara-saudara, apa yang terjadi? Mereka menyanyi tidak selesai-selesai, satu lagu dari mulai tanggal 8 Februari. Dan kemudian terjadi kegerakan di mana orang menyanyi tidak berhenti, lalu mereka ada yang menangis, ada yang hancur hati, ada yang mendoakan, ada yang didoakan. Itu terus menerus 24 jam. Terus menerus pemain musik bergantian, terus menyanyi, dan itu spontan, mereka menyanyi spontan. Dan sampai kepala sekolahnya tanggal 19 Februari itu menutup ibadah itu secara resmi, karena sudah ada 50.000 lebih generasi Z across the country. Dari 250 colleges, 250 perguruan tinggi, naik mobil lewat tol pergi ke SBU Theological Seminary ini untuk mereka mengalami jamahan Tuhan. Dan terpaksa tanggal 19 Februari setelah hampir sebenarnya 2 minggu, karena orang terus datang dan kota kecil ini Kentucky yang katanya kota kecil itu macet gara-gara orang pergi ke sana. Dan berapa usia yang mereka datang? Mereka adalah Gen Z, generasi Z, yang dikatakan banyak orang pesimis. Saya membaca ada seorang ateis yang bernama siapa Smith begitu. Dia seorang speaker, pembicara, penulis buku, tinggal di New York. Dia menulis besar-besar judulnya nih, Gen Z is killing religion. Dan di dalam artikelnya dia menunjukkan dengan penuh optimis, dia mengatakan religion is going to die. Agama akan mati. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Orang tetap membutuhkan kasih. Dan ini dibuktikan di dalam SBU ini. Setelah ditutup ada 3 atau 4 perguruan tinggi yang lain yang kemudian mengakomodasi. Saudara-saudara, kadang-kadang saya awal-awal agak susah memahami generasi ini.
mereka hidup. Kadang-kadang kalau tidak suka, itu langsung posting, saudara, di sosmed. Jadi jarang ngomong, tapi tiba-tiba muncul di sosmed. Dan cara mereka berkomunikasi seperti itu. Tetapi saudara-saudara, satu kali kami disadarkan bahwa sekalipun kami menghadapi seperti itu, kalau kami dipenuhi sekali lagi dengan kasih, maka kami akan mampu. Demikian juga saudara, kita ini di recharge kalau sekali lagi kita dijamah oleh kasih Tuhan. Sekali lagi dijamah oleh kasih Tuhan. Dan siang hari ini saudara, recharge sederhananya adalah saudara sekali lagi dijamah kasih Tuhan. Saudara dijamah kasih Tuhan. Mari kita akan berdoa, saudara. Saya minta pemain musik maju ke depan. Nah, saudara, apa ini saudara? Kaos kaki. Ini saudara heran ya, kenapa bagus pakai kaos kaki ini ya? Ini dicuci ya, ini ya. Saya mau cerita sedikit tentang kaos kaki. Saya hanya punya satu jenis kaos kaki yang jari-jari masuk seperti ini. Ya. Ya. Bukan ini, kaos kaki ini loh. Dan ini saya beli kapan? Saya saudara, saya membeli ini kaos kaki ini tahun 2011, bukan 2012, tahun 2011. Waktu itu saya pelayanan ke Shanghai. Saya diminta membantu dosen saya, orang Kanada, untuk mengajar orang-orang China underground church, gereja di bawah tanah. Ya, artinya gereja yang ilegal sebenarnya. Kami adakan kelas seperti ini. Kelas pertama kami itu ada orang kaya yang punya apartemen di lantai 26. Kami ada kelas seperti ini. Dan karena saya tidak dikasih tahu cuaca seperti apa di sana gitu ya, saya tidak siap bahwa ternyata itu, saya datang waktu itu bulan Februari. Dan saudara yang di Shanghai itu bulan Februari, bulan apa itu ya? Cuacanya dingin, cuaca dingin. Sehingga saya kaget di sana. Saya tidak siap dengan, saya memang bawa jaket, tapi saya tidak siap dengan baju-baju hangat begitu ya. Dan saudara, singkat cerita, seminggu pertama, dosen saya ini berulang kali ditelepon oleh anaknya dari Kanada karena istrinya sakit. Istrinya namanya dosen saya namanya Dr. Raghunath. Dia orang India yang bermigrasi ke Kanada. Istrinya namanya Rubena. Ibu Rubena ini sakit dan ternyata kemudian sakit keras sampai kemudian anaknya minta papanya pulang. Nah, padahal saya desainnya adalah saya akan mengajar 3 minggu bersama dengan dosen saya ini. Jadi saya tidak bawa uang banyak karena dia mengatakan everything I will be taking care. Jadi oke lah. Dan kami tinggal di hotel. Tetapi kemudian dia kasih tahu ke saya, sorry Agus, I have to leave and go home because my wife is seriously ill. Oke. Nah, kemudian dia kasih saya, this is for you. Dia kasih saya $300, saudara. Saya belum pernah ke Shanghai, jadi saya memang bawa uang RMB ya, RMB. Saya waktu itu tukar uang RMB hanya 400 RMB, saudara. Itu berapa ya waktu itu? Sekitar 400 RMB, 400 ya? 800.000. Jadi ini bayangkan, orang luar negeri 800.000, saudara. Polos saya ini ya, saudara, karena ya dia profesor saya, dia will be taking care everything. Jadi tiket sudah disediakan aja, accompany him. Kalau dia ngajar pagi, saya ngajar malam, pokoknya begitu. Dan dia kasih saya $300. This is for you. I will go back and then
You have to take care of yourself. Oke. Saya bilang, wow. Dan saudara-saudara, singkat cerita, ada orang China di sana yang menjadi hostnya, diantar saya juga untuk belanja selama kira-kira 2 minggu lebih ini. Dan saudara-saudara, ternyata saya tidak bisa tinggal di hotel itu, sebab kalau saya tinggal di hotel itu $300 ini nggak akan nyampe 2 minggu, saudara. Saya tinggal bersama dengan mahasiswa. Dan saya terkejut karena mereka dari beberapa provinsi datang ke Shanghai, dari utara datang, dan mereka tinggalkan keluarga kampung mereka sederhana, saudara. Mereka tidur di ruangan kayak gini ini, isinya bisa kira-kira 13 orang gitu, saudara. Dan itu musim dingin, nggak mandi ya, saudara, nggak mandi. Jadi waktu saya masuk, bau itu waktu seperti kalau saudara masuk ke yang ruangan hangat, luar dingin, dibuka itu gitu, saudara. Dan saya ingat kemudian, karena saya pindah-pindah seperti itu, saya tidak di hotel. Di hotel ada pemanas, ada heater. Tinggal bersama mereka nggak ada pemanas, saudara. Kaos kaki saya basah karena keringat, nggak kering-kering. Jadi saya nggak bisa pakai kaos kaki. Saya beli kaos kaki ini. Saya lihat kaos kaki yang jari-jarinya masuk ini, saudara. Dan waktu itu saya bilang, setelah hampir minggu yang ketiga saya stres berat, karena saya merasa ditinggalkan oleh dosen saya. Saya mengajar sepanjang hari, pagi sampai jam 5 sore, bahasa Inggris, diterjemahkan bahasa Mandarin. Ini otak kayak kobong gitu, saudara. Apalagi kalau tutoring satu-satu, karena saya mengajar ilmu berkhotbah, jadi mereka membuat teks khotbah, lalu saya tutoring satu-satu. Jadi ini penerjemah, saya ngomong bahasa Inggris, dia ngomong, saya terjemahkan ke saya. Dikasihan penerjemahnya nih, saudara. Tetapi satu kali saya tulis email kepada teman saya di Indonesia, saya bilang, I just feel that I'm alone, I'm lonely. Saya merasa kesepian di sini. Saya tidur di lantai 2 karena pindah-pindah, saudara-saudara. Rupanya mereka takut saya ketangkap karena waktu itu ada seperti big fair gitu ya. Di Shanghai kadang-kadang ada big fair ya, sehingga keamanannya itu sangat ketat. Saya nggak boleh ngomong, kalau saya keluar nggak boleh ngomong dalam bahasa Inggris karena dikhawatirkan nanti saya ditangkap oleh mereka. Sebab sudah kami pernah digerebek 1 kali, tapi waktu itu saya datangnya terlambat karena bantu dosen saya ini nge-packing, sehingga datangnya terlambat dan apartemen kami digerebek oleh polisi China. Jadi kalau saya keluar nggak boleh ngomong. Mereka Lause itu seperti orang dari utara, katanya begitu ya. Jadi oke. Dan saudara, saya beli kaos kaki ini karena mengingatkan saya kalau saya bisa pulang dengan selamat karena Tuhan mengasihi saya. Ya. $800.000, $300 itu, saudara. Terus terang $300 itu saya nggak tukarkan akhirnya, saudara. Saya nggak tukarkan sebab saya bingung mau ngapain. Terakhir ada orang Singapura, penterjemah saya sangat baik. Dia bilang, Pastor, when are you going back? Saya bilang, 2 days. 2 more days, saya mau pergi. Oke. Dia minta suaminya off besok, gak kerja, dan kami charter taksi. Ini orang Singapura sederhana juga ya. Charter taksi, lalu dia bawa tour saya ke beberapa istana yang ada di Shanghai itu ya. Ada istana, ada castle, ada ada tempat-tempat orang buat teh macam-macam itu ya di Shanghai, dan dia tour saya, dan terakhir dia bawa saya ke supermarket dan dia bilang, Pastor, you have to bring something for your family. Saya diminta belanja, beli apa ya, yang dari Shanghai sana lah, dari China ya. Saya mau ambil ceker itu ya, ceker warna putih itu, saya nggak tega gitu ya, saudara. Ada ayam-ayam yang di frozen itu, warna kaki-kaki ceker ayam itu. Ini kayaknya menarik, tapi dan saudara, saya merasa Tuhan begitu baik.
begitu baik. Saya mengalami hal seperti itu. Saya merasa bahwa Tuhan sangat baik untuk saya. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara mengalami kasih Tuhan, dan kaos kaki ini saya bawa karena mengingatkan saya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Kaos kaki ini sudah bolong ya saudara-saudara, tapi saya tetap simpan. Karena ini salah satu benda yang ada yang saya sebut di dalam memory box saya, yang selalu mengingatkan kalau saya lemah, saya rasa saya buka memory box saya, I will be reminded again bahwa Tuhan itu mengasihi kami, mengasihi saya. Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara-saudara, orang muda, mungkin ada di antara kita yang merasa hati kita menjadi tawar. Saya juga tidak pernah berpikir satu kali melayani SCAF ada di Surabaya. Tahun itu saya melayani satu kali di dalam Paskah, dan saya tidak pernah berpikir bahwa satu kali ada SCAF di Surabaya. Tapi kalau saya lihat kaos kaki ini, saudara-saudara, saya bersyukur Tuhan itu ada, Dia nyata, Dia hadir. Sekalipun saudara-saudara kadang-kadang tidak merasakan kehadirannya, mari kita datang kepada Tuhan, kita nyanyikan pujian ini. Yesus, Kau telah memulai, Dia telah memulai yang baik, saudara-saudara, yang baik dalamku. Kau menjadikanku sesuai darahku dan berharga di mata-Mu, Yesus. Mengalami kerusuhan, lari ke hutan, studi bersama dengan istri Ibu Lili dengan 2 anak kecil baby. It was tough, itu berat saudara, berat dengan 2 anak kecil. Axel Kevin masih beda 15 bulan saja, dengan 1 laptop. Tapi pada akhirnya kami bisa menyelesaikan dengan baik. Kami bisa lulus wisuda, dapat reward. Dan kemudian saya melayani, ada beberapa tempat yang saya pelayanan, dan saya melihat kasih Tuhan luar biasa di dalam hidup saya. Dan
Kalau saya bisa melayani di SF, saya juga merasakan kasih Tuhan. Kiranya demikian juga saudara. Saya berdoa supaya saudara juga mengalami kasih Tuhan. Saudara di-recharge kasih-Mu. Betapa sering seperti kata firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan mengatakan hendaklah kasih-Mu jangan pura-pura? Sebab memang kepura-puraan itu sesuatu yang selalu ada. Jadi itu firman Tuhan berkata hendaklah kasih-Mu jangan pura-pura. Tidak mungkin kita rasanya tidak pura-pura. Sebab selalu kita ada keinginan, selalu kita tidak mau rugi, selalu kita mau untung. Tapi Yesus mengasihi saudara dan saya apa adanya. Apa adanya. Melihat keburukan kita, Dia tetap mengasihi kita. Dan biarlah Tuhan menolong kita dan saudara-saudara dan saya di-recharge oleh kasih Tuhan. Yuk kita lakukan sesuatu. Yuk lakukan sesuatu. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi saya. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi saya. Saudara, karena Tuhan mengasihi saudara, maka saudara akan belajar mengasihi yang lain. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, ingatkan kami kasih-Mu. Kalau hamba-Mu membawa kaos kaki ini selalu mengingatkan tentang kasih-Mu. Pada waktu-waktu sendirian di negeri asing, tidak ada orang yang hamba-Mu kenal kecuali mahasiswa, orang-orang yang hamba-Mu layani. Mereka juga pendatang dari provinsi-provinsi yang lain, tetapi Kau peliharakan sampai 3 minggu. Tuhan, Kau peliharakan, bahkan Kau memberi reward di akhir 3 minggu itu. Kau membawa hamba-Mu jalan-jalan, hamba-Mu berkunjung, itu terasa manis. Bagaimana Tuhan ada di sana. Tuhan, kadang-kadang kami menghadapi satu hati yang tawar, ya Tuhan. Mungkin oleh karena pekerjaan, oleh karena keluarga, rumah tangga, kesibukan, hati kami tawar. Bahkan hati kami kehilangan rasa. Mari ya Tuhan, Engkau kembali memenuhi kami dengan kasih-Mu. Engkau lawat kami dengan kasih-Mu sekali lagi ya Tuhan. Sehingga Tuhan, kami sekali lagi dapat mengasihi dengan tulus ya Tuhan. Sebab kami telah menerima dan mengalami kasih-Mu ya Tuhan. Ajar kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ajar kami melepaskan pengampunan kepada orang yang menganiaya, yang membuli, yang membuat kami merasa sebenarnya kami harus membalasnya. Tuhan, tolong kami. Tentu tidak mungkin dengan kasih kami sendiri, hanya dengan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati sepanjang hari ini demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati.